Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Salam sehat untuk kalian semua. Ibu selalu berharap kalian selalu menaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah agar kita terhindar dari pandemi yang sedang melanda di negara kita. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini Ibu akan menjelaskan tentang teks editorial. Apa itu teks editorial? Pengertiannya, teks editorial adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur utama yang berisi pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang berupa berita aktual yang tengah terjadi di masyarakat saat ini. Teks editorial ini biasanya menjadi sebuah cara untuk merespon permasalahan yang sedang kita hadapi, baik berupa kritik maupun saran, dan memberikan tawaran solusi di akhir teks, ya. Kita sering melihat teks editorial ini di koran-koran, ya, atau di berita-berita. Teks editorial ini termasuk teks yang merupakan solusi, ya, merupakan permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Misalnya tentang banjir, ya, karena sekarang ini sedang musim penghujan, maka banyak daerah-daerah terkena dampak banjir. Kemudian contoh teks editorial, ya, yaitu tentang teks artikel tentang perpindahan ibu kota Indonesia, ya. Kita tahu baru-baru ini Presiden Jokowi mencanangkan akan adanya perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, ya. Banyak di situ ada pro kontranya. Kemudian artikel tentang demonstrasi massa yang baru-baru ini, ya, terjadi, itu juga bisa disebut dengan teks editorial. Kemudian lagi artikel tentang pilkada di masa COVID-19. Di situ ada yang pro dan ada yang kontra. Itu termasuk teks editorial. Misalnya lagi tentang gempa bumi, ya, itu bisa juga termasuk tentang peristiwa yang sedang aktual yang kita hadapi sekarang ini. Kemudian isi teks editorial, ya, permasalahan yang dibahas dalam teks editorial adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa atau berita yang sedang kita hadapi, ya, atau menjadikan pembicaraan orang banyak pada masa sekarang. Yang pertama, aktual. Apa itu aktual? Aktual itu sedang hangat dibicarakan. Berita ini atau peristiwa ini sedang dibicarakan banyak orang, ya, sehingga teks editorial ini sangat menarik, ya, ditulis karena sedang dibicarakan banyak orang dan ada pro dan kontranya, ya. Kemudian fenomenal. Fenomenal artinya luar biasa, ya. Dapat dilihat dengan panca indera. Semua orang mengetahui, ya, bahwa teks editorial itu fenomenal, bisa dilihat, bisa kita rasakan dampaknya bagi masyarakat luas. Kemudian lagi kontroversial, ya. Kontroversial artinya menimbulkan, ya, menimbulkan berbagai pendapat. Misalnya ada yang pro, ada yang kontra, ya. Karena kontroversial, maka teks editorial itu menjadi menarik, ya. Banyak dibicarakan oleh orang banyak, ya. Teks editorial ini sering ada di majalah Kompas, ya. Majalah Kompas yang di atas pojok kanan atas, ya. Karena itu merupakan teks editorial ini merupakan berita utama. Jadi
menarik untuk dibaca, ya, menarik untuk dibaca. Kemudian kenapa teks editorial ini menarik? Ya karena itu sedang baru-baru ini terjadi. Kemudian kontroversial, ada yang pro, ada yang kontra, ya. Kemudian fenomenal, luar biasa, ya. Semua orang mengetahui tentang hal itu gitu, tentang kejadian itu, tentang berita itu, ya. Itu termasuk isi teks editorial. Kemudian strukturnya atau apa isi teks editorial? Apa saja isi teks editorial itu? Ya, yang pertama yaitu tesis, ya. Tesis atau bisa juga disebut dengan pernyataan umum, ya. Pernyataan umum ini merupakan pendahuluan. Pendahuluan itu fungsinya yaitu mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam teks editorial tersebut. Pendahuluan ini disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal dan kontroversial, ya. Apa ya, diperkenalkan peristiwa apa, berita apa yang akan dibahas dalam teks editorial tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isi yang kedua yaitu argumentasi, ya. Karena teks editorial ini termasuk pendapat, ya, pendapat yang berupa ekspositoris atau berupa penjelasan-penjelasan dari diri kita, ya, maka pada bagian kedua isinya yaitu tentang argumen-argumen penulis, ya, tanggapan redaksi, ya, tanggapan penulis terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Apakah kita pro ataukah kontra terhadap peristiwa yang sedang kita hadapi. Misalnya tentang perpindahan ibu kota, ya. Tentang perpindahan ibu kota itu apakah kita setuju dengan adanya perpindahan ibu kota atau tidak, ya. Kita harus memilih dalam teks editorial, kita harus memilih satu. Boleh yang setuju dan boleh yang tidak setuju, tergantung pendapat kita. Dan kalau kita sudah berpendapat tidak setuju, kita harus kemukakan alasannya apa di situ. Argumennya apa di situ? Alasan-alasan kita tidak setuju bahwasanya tidak setuju dengan adanya perpindahan ibu kota. Itu teks editorial, ya. Kalau kita dalam teks editorial itu tidak setuju, kita harus kemukakan apa alasannya, ya. Apa alasannya kita tidak setuju dengan isu atau permasalahan yang sedang kita hadapi. Harus dicantumkan, harus kita kemukakan di situ. Alasannya apa, ya? Harus kita kemukakan mengapa kita tidak setuju, mengapa kita setuju terhadap permasalahan atau berita-berita tersebut. Kemudian yang ketiga isinya yaitu tentang penegasan ulang, ya. Pendapat, ya. Pendapat kita untuk menegaskan kembali, ya. Mengapa kita tidak setuju terhadap berita atau peristiwa tersebut, terhadap berita yang sedang ada di masyarakat, itu harus kita tegaskan lagi, ya. Ataupun penegasan ulang ini bisa berupa kesimpulan, ya, kesimpulan dari argumen apa yang kita kemukakan di argumen bisa kita pertegas lagi di penegasan ulang, ya. Penegasan ulang terhadap pendapat-pendapat yang kita kemukakan pada bagian kedua tadi, ya. Kalau kita setuju, kita harus memberikan penegasan kembali, ya, mengapa tidak setuju, ya. Kemudian bisa juga berupa saran, ya. Apa saran kita kalau kita tidak setuju terhadap isu permasalahan yang sedang kita hadapi? Kita bisa memberikan saran, ya. Sarannya apa? Solusinya apa, ya, terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian rekomendasi, ya. Rekomendasi yang bersama dengan saran, ya. Rekomendasi apa, ya? Apa yang menurut pendapat kita untuk merekomendasikan kepada terhadap permasalahan yang sedang terjadi tersebut, ya. Di dalam penegasan terselip harapan, ya, harapan kita, ya, harapan redaksi kepada pihak terkait. Misalnya tentang ibu kota, tentang perpindahan ibu kota, ya. Kita tidak setuju.
kita bisa memberikan harapan kepada pemerintah ya dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut, dalam permasalahan tersebut. Itulah isi teks editorial. Kemudian dalam bab ini juga dibahas tentang fakta dan opini ya. Apa itu fakta ya? Fakta adalah kenyataan ya. Kemudian hal yang telah terjadi, benar-benar terjadi ya. Kemudian juga telah dibuktikan kebenarannya. Misalnya penelitian ya, penelitian. Kemudian kita membuat laporan, itu kan fakta. Karena kita telah membuat laporan ya, telah melakukan penelitian. Telah terjadi ya, misalnya telah terjadi. Berarti kan sudah terjadi. Itu kan merupakan fakta ya. Kemudian benar-benar terjadi ya. Misalnya tadi pagi saya melihat kecelakaan di Simpang Selayang misalnya. Itu kan telah terjadi, berarti kenyataan ya. Itulah fakta. Kemudian opini ya. Opini itu berarti pendapat ya, pendapat kita, pendapat seseorang ya. Pendapat ahli ya, pendapat ahli ya, pendapat ahli yang masih memperkirakan ya. Tetapi kalau pendapat ahli yang sudah dibuktikan kebenarannya, sudah diteliti, maka itu disebut dengan fakta ya. Jadi kamu harus bisa membedakan antara fakta dan opini. Kalau opini itu hanya pendapat saja, hanya perkiraan saja ya. Sedangkan kalau fakta, pendapat ahli yang sudah dibuktikan. Misalnya berdasarkan penelitian sensus penduduk. Nah, itu berupa fakta ya. Tapi kalau misalnya kalimatnya menurut ahli diperkirakan tahun 2025 nanti terjadi gempa. Nah, itu belum terjadi, maka disebut dengan opini ya, gitu. Kemudian karena opini berupa pendapat ya, karena opini berupa pendapat orang ya, maka opini itu bisa terbantahkan, bisa dibantah ya, bisa dibantah karena belum terjadi, belum dibuktikan kebenarannya, belum diteliti ya, maka disebut dengan opini. Sedangkan fakta, karena fakta telah terjadi, sudah dibuktikan ya, berupa kenyataan, maka tidak boleh ya, tidak boleh dibantahkan, tidak boleh dibantah ya. Fakta bisa jadi menjadi dasar untuk menyampaikan opini ya, bisa untuk menyampaikan opini ya, berdasarkan gempa. Misalnya saya ya, ada peristiwa gempa ya, gempa di Sinabung misalnya ya. Kemudian saya berpendapat bahwa kemungkinan banyak orang-orang di sekitar Gunung Sinabung terkena dampaknya. Nah, itu kan opini saya ya, opini saya karena saya masih memperkirakan, belum melakukan penelitian. Tapi kalau misalnya berdasarkan penelitian saya ya, gempa bumi atau erupsi gempa Gunung Sinabung mengakibatkan 10 rumah penduduk terkena dampaknya. Nah, itu berupa fakta karena saya sudah melakukan penelitian dan ada angkanya 10 kepala keluarga, 10 orang. Berarti kan sudah tahu ya, sudah melakukan penelitian. Saya sudah survei ke sana gitu. Itu namanya fakta. Jadi kalau opini itu bisa terbantahkan karena hanya berupa pendapat. Sedangkan opini itu berupa pendapat dan bisa terbantahkan. Sedangkan fakta tidak bisa dibantah karena kenyataan ya. Kemudian fakta bisa menjadi dasar untuk menyampaikan opini ya, gitu. Kemudian fakta ya, yang saya bilang tadi,
Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Ya. Kemudian fakta yang berupa angka-angka atau grafik, karena harus dilakukan penelitian untuk membuktikan kebenarannya. Itu disebut dengan fakta yang berupa pembuktian. Ya. Biasanya kalau ada angka-angka tahun, ya tahun yang sudah lewat, ya itu disebut dengan fakta. Kemudian ciri-ciri fakta. Yang pertama yaitu memiliki data akurat, ya, bersifat objektif, keadaan yang sebenarnya apa adanya, ya tidak dibuat-buat. Kemudian benar-benar terjadi, ya sudah di atas tadi saya kemukakan bahwa fakta itu benar-benar terjadi, ya, bisa dibuktikan. Kemudian opini adalah hal, keadaan yang belum terjadi, ya, yang belum terjadi. Pendapat atau tanggapan seseorang terhadap peristiwa berita yang sedang terjadi. Pendapat seseorang, ya, perkiraan seseorang, ya, tentang hal-hal yang belum terjadi. Kemudian ciri-ciri kalimat, ya, ciri-ciri kalimat mengandung pendapat pribadi atau orang lain. Bersifat subjektif, ya. Artinya subjektif itu terserah. Kalau saya senang, saya mengatakan yang baik-baik. Kalau saya tidak senang, saya mengatakan yang tidak baik, gitu, ya. Tergantung pendapat siswa, ya, tergantung pendapat orang masing-masing. Beda dengan fakta. Kalau fakta bilang ini hari Selasa, itu fakta karena semua orang mengatakan hari ini hari Selasa, ya, begitu. Kemudian memiliki kata-kata yang relatif, ya. Relatif itu tergantung, ya, tergantung orangnya, ya. Misalnya saya mengatakan si Cecilia cantik, ya. Belum tentu orang lain mengatakan dia cantik. Nah, itulah relatif. Tergantung penilaian masing-masing orang. Kemudian struktur teks editorial, ya. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu, kemudian penyampaian pendapat atau argumen, sama dengan kemudian penegasan, sama dengan isi teks editorial, ya, sama. Yang pertama pengenalan isu merupakan pendahuluan, ya. Fungsinya mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada bagian berikutnya, ya. Kemudian tentu saja yang aktual, fenomenal dan kontroversial, ya. Karena itu salah satu syarat teks editorial. Kemudian yang kedua yaitu penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi atau tanggapan penulis, tanggapan kita terhadap isu, terhadap permasalahan yang sudah diperkenalkan sebelumnya di yang pertama tadi, ya. Apa yang akan kita bahas dalam teks editorial itu? Nah, dalam penyampaian pendapat ini seperti yang tadi, apakah kita setuju atau tidak setuju, atau pro atau kontra? Kalau kita pro, ya, kita harus menyampaikan apa alasannya. Kalau kita tidak setuju, kita juga harus menyampaikan apa alasannya, ya. Jadi dalam teks editorial ini itu merupakan teks yang bisa dipilih-pilih. Bisa kita yang pro terhadap isu tersebut, bisa juga yang kontra, yang tidak setuju, yang kita tidak setuju dengan peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu penegasan atau penegasan ulang, ya. Sudah saya terangkan tadi bahwa dalam penegasan ulang ini bisa berupa kesimpulan, bisa saran atau bisa rekomendasi terhadap isu atau permasalahan yang kita bahas tadi, ya. Kemudian di dalamnya juga terselip harapan, ya, harapan kita, harapan redaksi, ya, kepada pihak terkait dalam menghadapi permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian kaidah kebahasaan, ya, kaidah kebahasaan dalam teks editorial
Karena teks editorial ini tergolong bahasa yang harus mudah dipahami ya, dan ada di koran ya, maka teks editorial ini, bahasa teks editorial ini termasuk atau yang mempunyai ciri-ciri teks, ciri-ciri bahasa jurnalistik ya. Bahasa jurnalistik yaitu bahasa yang dipergunakan oleh para wartawan ya, yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris ya. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak memerlukan jawaban ya. Fungsinya apa ya? Fungsi kalimat retoris ini apa ya? Agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah ya untuk berbuat sesuatu atau merubah pandangannya terhadap isu yang dibahas ya. Misalnya tadinya kita pro terhadap isu ya, kemudian dengan adanya teks editorial yang kontra, kita jadi berubah ya, orang lain jadi berubah bahasanya menjadi kontra, atau sebaliknya yang tadinya kita atau pembaca merasa mempunyai pandangan kontra ya, tidak setuju terhadap isu permasalahan, kemudian setelah membaca teks editorial kita berubah pandangan menjadi suka atau menjadi pro gitu ya. Kemudian menggunakan kata-kata populer ya, atau sering digunakan ya. Karena teks editorial ini adanya atau kita cantumkan di koran ya, itu kan berarti kan dibaca banyak orang. Makanya teks editorial itu harus menggunakan bahasa yang populer, yang sering dipakai orang-orang ya, yang dipakai masyarakat saat ini. Tujuannya agar pembaca merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius ya, yang dipenuhi dengan tanggapan yang kritis ya. Jadi pembaca itu rileks ya menanggapi permasalahan yang sedang dihadapi, walaupun permasalahan yang sedang dihadapi yang dibicarakan itu serius gitu, permasalahan yang kritis misalnya. Kemudian menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, peristiwa atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan ya. Misalnya kata penunjuk itu ya, di sana banyak ya, misalnya gitu ya. Kemudian kalau di sana banyak kan tempat ya, pada waktu itu ya, peristiwa itu ya, itulah, atau gempa itu ya, gempa itu ya, itu merupakan kata penunjuk. Kemudian banyak menggunakan konjungsi kausalitas sebab akibat ya. Ini terutama pada bagian kedua, pada kali argumen ya. Karena di situ kan mengungkapkan pendapat kita. Maka di situ kalau kita pro ya, kita harus kemukakan apa akibatnya. Ya. Apa sebabnya? Kalau kita tidak setuju, kita harus kemukakan ya sebabnya dan akibatnya. Itulah makanya dalam teks editorial harus menggunakan hubungan sebab akibat. Kemudian tahap yang terakhir diharapkan dalam pembelajaran ini yaitu menyusun teks editorial. Bagaimana sih menyusun teks editorial? Ya. Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam menyusun teks editorial. Yang pertama yaitu baca 2 atau 3 teks editorial dari sumber yang berbeda, dari permasalahan yang berbeda. Boleh tentang sosial, misalnya demonstrasi massa, itu kan masalah sosial ya. Boleh tentang peristiwa ya, peristiwa misalnya tentang gempa bumi, banjir, longsor, itu kan tentang peristiwa ya.
Kemudian data isu-isu utama dan rumuskan menjadi pernyataan umum. Ya, pernyataan yang umum dulu kamu data, ya. Kemudian argumennya kamu data, baru nanti penegasan ulangnya kamu data. Ya, kamu pelajari dulu teks editorial yang sudah ada, baru kamu coba. Kemudian telusuri data-data pendukung atas pernyataan umum yang kamu buat. Kamu lihat, ya, kamu telusuri satu-satu. Bagaimana ini kok bisa seperti ini? Data ini diambil dari mana? Gitu. Kemudian buatlah perincian data tersebut dan analisis menjadi sebuah argumen. Ya, data dan analisis data tersebut menjadi sebuah argumen. Kemudian argumen-argumen tersebut tafsirkan menjadi sebuah pendapat, ya, baik berupa kritik, penilaian maupun harapan. Jadi pendapat-pendapat yang kamu kemukakan itu bisa berupa penilaian, bisa berupa kritik, ya, juga bisa berupa harapan. Kemudian buatlah saran dan rekomendasi untuk memberikan solusi atas isu-isu yang berkembang, ya. Jadi dalam menyusun teks editorial, kamu harus di akhir di penegasan ulang kamu harus membuat saran, ya. Saran itu bisa berupa rekomendasi, ya. Kemudian diselipkan dengan harapan-harapan kamu terhadap isu yang sedang berkembang tersebut. Kemudian langkah terakhir dalam menyusun teks editorial yaitu kemaslah hasilmu tadi, ya, dalam tulisan teks editorial, ya. Dalam teks editorial ini panjang antara 8 sampai 10 paragraf dan masing-masing paragraf tiap-tiap pendahuluan 2 paragraf, kemudian argumen 3 paragraf, kemudian kesimpulan 2 paragraf, ya, itu saja, ya. Jadi inilah yang bisa Ibu sampaikan, ya, dalam teks editorial ini, ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kamu pahami, dan jika ada pertanyaan boleh nanti kamu berikan komentar atau pertanyaan tersebut di Google Classroom. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Selamat siang. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.